warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran matematika asik bersama Ibu Kamila. Oke anak-anak, selamat datang di semester 1 tahun ajaran baru, tahun ajaran 2021 2022. Oke, anak-anak, di pembelajaran matematika untuk kelas 9 ini ada 5 bab yang akan kalian pelajari di kelas 9. Jadi ada materi bentuk pangkat, kemudian bab 2 ada persamaan dan fungsi kuadrat, kemudian bab 3 ada transformasi, bab 4 ada kekongruenan dan kesebangunan, bab 5 bangun ruang sisi lengkung. Jadi 5 bab ini akan kalian pelajari di kelas 9 semester 1 dan semester 2. Oke, pada kesempatan ini Bu Mila akan membahas tentang bab pertama. Kita buka dulu tentang bentuk perpangkatan, bentuk pangkat dan akar ya. Namun untuk kesempatan ini kita bahas dulu tentang bentuk perpangkatan. Nah, kita bahas dulu tentang tokoh motivator. Dari kalian apabila sudah dipinjami buku, bisa kalian lihat materi di buku paket halaman 3, di situ ada tokoh motivator. Nah, di situ ada Bapak Julius Wilhelm Richard Dedekind. Nah, ini adalah sosok Bapak Julius. Bisa kalian baca biografinya di buku paket atau bisa kalian search di Google. Nah, sebagai gambaran singkat, Bapak Julius ini adalah seorang matematikawan asal Jerman. Beliau lahir di tahun 1831 dan wafat tahun 1916. Di tahun yang begitu masih lampau, masih tahun 1800-an ya, beliau sudah menemukan suatu ilmu mutakhir tentang konsep bilangan. Dan sampai di tahun 2021 pun ilmu tersebut masih kita gunakan. Nah, inspirasi yang bisa kita petik dari Julius Wilhelm adalah yang pertama semangatnya untuk merumuskan teori bilangan. Ya, tuh sampai beliau menciptakan dasar konsep modern di usia yang masih muda. Oke, yang kedua, beliau juga sangat rendah hati dan semangat belajar meski beliau sudah menjadi pengajar. Oke, anak-anak itu adalah tokoh motivator kita. Kita ambil segi positifnya dan terus tetap semangat. Kita lanjutkan. Kadang-kadang kalian berpikir, materi ini itu untuk apa toh Ibu? Nah, dalam konsep bentuk berpangkat ini, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah contoh jarak matahari ke planet-planet yang ada di tata surya. Oke, saya ambil contoh jarak matahari ke bumi. Nah, di sini adalah jarak matahari ke bumi, kurang lebih ada 152 miliar meter. Nah, dari miliar ini, kalau kita menuliskan secara manual, nolnya yang kita tulis mungkin ada yang salah tulis, kurang banyak atau kurang sedikit atau mungkin kurang teliti dalam penulisan nolnya, itu baru satuannya ke meter. Bisa jadi ke sentimeter, milimeter. Nah, maka muncullah bentuk perpangkatan. Bentuk sepanjang ini bisa kita tulis menjadi 1,52 kali 10 pangkat 11 meter. Nah, ini adalah contoh dari bentuk perpangkatan. Nah, bentuk perpangkatan ini sebenarnya sudah kalian pelajari juga di kelas 7. Nah, ini juga kita perdalam lagi di kelas 9. Itu ya anak-anak, itu gambaran dari bentuk pangkat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita ingat kembali. Nah, Bu Mila punya 5 pangkat 3. Artinya adalah 5 kali 5 kali 5.
Sebanyak berapa anak-anak? Sebanyak 3 kali atau lebih tepatnya 3 faktor. Contoh yang kedua, ada 7 pangkat 6. Artinya 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, sebanyak berapa kali anak-anak? Kita lihat di sini sebanyak 6 faktor. Nah, dari 2 contoh ini bisa kita tarik kesimpulan di mana ada A pangkat N, ya anak-anak. Di sini A adalah bilangan pokok, N adalah bilangan pangkat. Jadi besok kalau Bu Mila bilang bilangan pokok itu yang di sini ya nak ya, yang di atas namanya pangkat. Oke, artinya apa? A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak, ayo sebanyak apa anak-anak? Sebanyak N faktor. Itu adalah definisi dari bentuk pangkat. Begitu ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Kita aplikasikan ke contoh untuk menemukan rumus-rumus yang nanti kita akan pelajari. Oke, yang pertama, 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3. 7 pangkat 2 artinya 7 kali 7 kali 7 pangkat 2, 7 kali 7, betul, dikali 7 pangkat 3 berarti 7 kali 7 kali 7. Nah, maka sekarang kita amati anak-anak. 7-nya jadi berapa kali? Oh, ternyata jadi 5 kali, Ibu. Maka bisa kita tulis 7 pangkat 5. Nah, sekarang kita lihat. Ini pangkatnya 7 pangkat 2, ini tuh pangkatnya 7 pangkat 3, menjadi 7 pangkat 5. Kita amati pangkatnya. Pangkatnya berarti kalau dikali, pangkatnya ditambah. Nah, tetapi harus kita perhatikan, sama-sama bilangan pokoknya harus 7 atau harus bilangan pokok dengan angka yang sama. Oke, sekarang kita lanjut ke pembagian. Nah, pembagian 8 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 2. 8 pangkat 4 berarti 8-nya 4 kali di sini dibagi 8-nya 2 kali. Nah, ini bisa kita sederhanakan anak-anak. Ini pun bisa sederhanakan dengan sini berarti menjadi tinggal 8 pangkat 2. Nah, sekarang kita amati pangkatnya anak-anak. Tadi kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya kita amati 4 dan 2 menjadi 2 dikurangi. Itu ya anak-anak, itu contoh bagaimana nanti pembuktian rumus yang akan kita tuliskan nanti. Nah, contoh ketiga dan 4 tidak jauh beda dari contoh 1 dan 2 bisa kalian pahami. Nah, tugas kalian bisa kalian buka pembuktian rumus-rumus tersebut di buku paket kalian anak-anak. Nanti akan kalian temukan rumus-rumus yang akan Bu Mila rangkum di sini. Nah, oke. Ini rumus bentuk perpangkatan, silakan nanti kalian tulis. Tadi anak-anak, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N dikali sama-sama bilangan pokok A, maka pangkatnya ditambah. Nah, kemudian kalau ada A pangkat M dikali B pangkat M, sama-sama pangkatnya M. Nah, itu bisa kalian tulis, tetapi bilangan pokok berbeda ya anak-anak. Ini bisa kalian distributifkan menjadi A kali B pangkat M. M-nya di luar, dikurung. Ya. Nah, ini tadi yang kita bagi. Kita bagi dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya dikurangi. Nah, ini pun bisa kita distributifkan kalau A dan B, A dibagi B, tetapi pangkatnya itu sama, maka menjadi A per B pangkat M. Itu yang dikurangi begini, asal bilangan pokok sama ya anak-anak, ya itu bisa dikurangi. Kemudian yang kelima,
Jika ada suatu bilangan dipangkatkan, maka pangkatnya kita kali. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka A pangkat M kali N. Yang keenam, bilangan bulat dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. 1.000.000 pangkat 0, 1. 2.000 pangkat 0, 1. Ya. Kemudian nomor 7, jika ada bilangan pangkat negatif. Nah, jadi kalau ada bilangan pangkat negatif, harus kita positifkan. Nah, menjadi 1 per A pangkat N. Sepernya ya, A pangkat N. Jadi kalau ada bilangan bilangan berpangkat negatif, kita rubah menjadi bentuk pangkat positif menjadi sepernya. Ya. Nah, kemudian kalau ada A per B pangkat M, jadi ini bentuknya seperti ini tadi ya anak-anak. Kalau ini dari sini ke sana, kalau yang ini dari A per B pangkatkan M, bisa dijabarkan A pangkat M per B pangkat M. Nah, rumus-rumus ini bisa kalian tulis lengkap di buku catatan kalian. Kalau kalian penasaran, bisa kalian buka buku paket kalian bagaimana cara pembuktiannya. Begitu saja anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa materi ini kalian catat di buku catatan. Setelah materi ini bisa kalian buka di menu tugas untuk mengerjakan kuis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.